kali ini Keren melaksanakan Techminar bertemakan Build More PR Buzz for Your Company and Event. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, buzz marketing atau buzz merupakan istilah yang digunakan dalam pemasaran viral. Buzz adalah interaksi konsumen dan pengguna suatu produk atau layanan yang memperkuat atau mengubah pesan pemasaran asli. Emosi, energi, kegembiraan, atau antisipasi tentang suatu produk atau layanan ini bisa positif atau negatif. Nah, ini pertanyaan yang pertama, ya. Buzzer dikenal dalam dunia periklanan dan PR. Apakah ada perbedaan signifikan antara kedua jenis buzzer tersebut? Silahkan, boleh dimulai dari siapa dulu? Kak Lolo dulu, mau mulai duluan, Kak? Oke. Tadi boleh diulang nggak sih, Mbak? Buzzer di dunia PR dan periklanan. Betul. Bedanya apa? Bedanya apa ya? Sebenarnya kalau ini pendapat profesional saya pribadi sih ya sebenarnya, buzzer itu di PR itu apapun kan sebenarnya kayak tadi udah dibilang sama Mas Prabu sama Mbak Cynthia bahwa di PR itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita bayar atau kita placement, itu seharusnya sesuatu yang keluar dari dasar hati terdalam karena memang suka pada produknya. Dan jadi kalau di PR bedanya bahwa memang orang-orangnya benar-benar menggunakan produknya, orangnya melakukan dan mentestimoni produk dan brand itu karena kecintaan mereka, bukan karena mereka harus dibayar. Itu sih bedanya sih. Makanya kan lately buzzer suka ngalamin penurunan makna kata karena sering dipakai untuk sebuah propaganda sama spin the message kan. Nah kalau di PR itu ya black campaign PR juga ada sih ya, cuman ya perbedaannya dari situ. Di advertisement mereka dibayar, mereka nggak pakai, terus kemudian mereka dibayar, mereka ngomong. Kalau di PR mereka harus coba dulu, mereka harus benar-benar menyukainya dulu kayak gitu dan relevan terhadap produk dan brandnya gitu sih Mbak. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Cynthia sama Mas Prabu. Hampir sama sebenarnya, setuju, sepakat sama Mbak Lolo juga. Memang kalau buzzer ini beberapa brand kayaknya sudah mulai bukan buzzer ya istilahnya Mbak ya. Jadi mungkin lebih ke ambasador atau mungkin duta atau mungkin kalau buzzer ini seakan-akan mereka siapapun itu bisa gitu kan. Mungkin lebih ke politik ya, cocok ya. Kalau misalnya kalau propaganda brand, ya Mbak Cynthia. Benar. Untuk company atau brand mungkin bedanya ya pasti sama tadi kayak Mbak Lolo. Jadi kita perkenalkan dulu, kita edukasi juga tentang produknya. Mereka menggunakan itu walaupun nanti ada misalnya komentar mungkin kurang puas atau apa, tapi mereka ada experience tuh di situ. Gitu sih. Kalau buzzer mungkin kita di itu yang mungkin lebih dari sisi propaganda, mereka dibayar, mereka apapun yang mereka rasakan mereka pasti jawabnya oke gitu. Karena memang ada yang disetting dari situ gitu. Kalau public relation mungkin lebih ke story-nya ya, story yang memang langsung nih dari si user itu sendiri gitu. Oke, menarik sekali insight-nya. Oke, dari Pak Prabu mau menambahkan, Pak? Ini menarik nih memang. Jadi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan ya. Jadi sekarang apalagi dinamika politik kita yang makin berwarna gitu ya. Sama tadi pertanyaan, mungkin pertanyaannya yang saya tangkap, bagaimana sih kayak perbedaan yang bisa dipahami dengan mudah mungkin ya antara advertising atau PR gitu ya. Intinya sih PR itu mungkin dari advertising ya, ataupun buzzer ataupun influencer gitu ya. Humas itu atau PR itu tidak mencari secara value, tidak mencari gain secara ekonomi gitu intinya. Karena bukan itu yang ada di kita. Kita ngomongin DNA atau value, core value dari sebuah produk atau sebuah institusi atau dari sebuah partai politik mungkin, let's say seperti itu. Jadi tools yang dipakai pun beda gitu. Misalnya advertising mungkin dia surveinya itu melihat dari segi ketertarikan atau apa, kita tuh lebih bagaimana mencari nilai dulu, apa sih yang mau kita kasih. Kalau kita ngomongin Kickstart ya sekarang ya, saya tuh udah lama join Kickstarter mungkin dari tahun 2008. Mungkin teman-teman yang startup ini terbiasa, kalau mungkin pernah mendengar atau sudah terbiasa dengan Kickstarter ya, saya harap. Tapi kalau belum nanti kita bisa bahas lagi. Jadi intinya itu social media di mana kita bisa bikin apapun
dan membuat orang berdaya gitu ya. Dan di situ biasanya yang laku tuh yang menawarkan nilai-nilai yang menjadi apa ya, yang resonan gitu ya, resonan dengan orang. Jadi yang sekarang itu sebagai bahasa dunia itu bahasa lingkungan biasanya. Jadi produk-produk yang apa namanya, memberikan secara tangible tadi yang di Mbak Lolo bilang itu apa namanya, ada benefit langsung di situ, yaitu memberikan kelestarian lingkungan begitu ya. Itu biasanya yang laku sekarang. Jadi nilai itu sebetulnya yang penting. Jadi hype atau buzz itu sebetulnya akan terjadi dengan sendiri bila nilai itu terbagi dengan apa namanya, publik kita gitu. Karena PR itu sebetulnya hanya usaha untuk menghadapi public opinion sebetulnya. Itu logikanya di situ. Jadi ada PR karena ada public opinion seperti itu. Dan hype atau buzz itu cuma ways aja untuk cara untuk menghadapi public opinion tersebut. Tapi dalam artian bukan untuk, dalam PR sendiri bukan hanya untuk gain, economical gain gitu ya, tapi lebih dari itu, yaitu tadi core value-nya. Mungkin itu dulu bisa Betul. Mbak Lola atau Mbak Cynthia. Oke, thank you Pak Prabu untuk insight-nya. Wah, menarik banget nih. Oke, saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, karena masih lumayan nih pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, apakah upaya-upaya buzzing yang dikategorikan sebagai ethical dan unethical, contohnya tuh seperti apa sih? Nah, ini mungkin saya nggak tahu nih, ini sama nggak sih sama yang disampaikan tadi sama Kalolo itu, yang bagus sama enggak itu? Boleh mungkin silakan dari siapa dulu boleh? Mungkin dari Mas Prabu dulu. Tadi kan aku udah. Oh iya, boleh. Lagian kayaknya paling pantas ngomongin ini, sering dituduh punya buzzer. Ngomongin ethics menarik banget nih, karena memang humas ini berhubungannya dengan ethics, karena dengan value sebetulnya kita bicara. Jadi sebetulnya untuk menjadi petugas humas itu agak-agak susah sekali gitu ya. Sebetulnya humas nih kalau kita melihat kayak standar yang sangat bagus gitu ya, misalnya ya, let's say di Greenpeace, humasnya Greenpeace gitu, atau humasnya apa namanya, Freedom of Justice, sampai kantor staf presidennya Rusia, itu orang-orang yang humasnya tuh IQ-nya tuh tinggi, sangat tinggi. Kenapa? Karena di situ dia harus membuka tadi tuh bagaimana core value itu bisa dipertahankan secara etik, dan etika itu yang membuat apa istilahnya, public assessment ataupun public opinion yang kita buat itu bisa dipertahankan karena ada etika di sana. Let's say value-value yang kita pegang teguh, misalnya kebersamaan atau perbedaan. Nah, perbedaan ini rada-rada menarik di sekarang ini kan, karena banyak apa namanya, kok ada mungkin opini publik, kenapa suara-suara yang berbeda sekarang agak susah gitu. Sampai pernah ada survei kalau mungkin sekarang masyarakat agak takut mengemukakan pendapat gitu. Lebih dari 50 atau 60% dari Kompas itu mengeluarkan, mungkin nanti bisa dicek angka pasnya gitu ya. Tapi itu semua memang awalnya dari value tadi dan ethics. Jadi humas itu memang sebelum kita ngebahas buzz ataupun ngebahas hype, kita belajar filosofi humas terlebih dahulu, karena dari situ kita bisa memahami value-value apa sih yang dipegang teguh secara kemanusiaan. Contohnya kayak tadi lah di Kickstarter ya. Jadi sekarang tuh bahasa dunianya tuh lingkungan sebetulnya. Kenapa? Karena ada beberapa penelitian yang bilang kalau kita tuh melakukan bunuh diri 6 kali ternyata dalam histori ini. Nah, antroposin lah bisa dibilang seperti itu. Karena kita menghancurkan lingkungan, mengeksploitasi lingkungan gitu ya. Jadi ini jadi salah satu etika, bahasa lingkungan ini menjadi salah satu value atau etika yang penting untuk diperhatikan untuk semua kickstart yang ada gitu. Jadi bagaimana kita memulai suatu produk ataupun suatu perusahaan dengan nilai-nilai lingkungan. Dan itu yang yang mungkin lebih penting untuk diterjemahkan dulu, dipahami dulu, sehingga kita begitu kita menciptakan pesan, story ataupun hype, menciptakan hype dan buzz itu bisa dalam bahasa kitanya sekarang ya, nggak blunder lah gitu ya, karena nggak diterima secara etik oleh publik, mungkin seperti itu. Oke. Thank you Pak Prabu. Dari Kalolo mau menambahkan silakan.
Ya, kalau aku sendiri sih aku setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prabu tadi bahwa memang agak kritikal sih posisinya PR di setiap perusahaan ataupun organisasi karena memang apa namanya yang disebut dengan message informasi bagian dari informasi yang bisa disampaikan dan yang mungkin belum bisa disampaikan karena belum cocok kepada publik atau target audiensnya itu menjadi sangat krusial. Itulah makanya kenapa orang suka bilang ada negatif buzzer atau positif buzzer gitu ya, atau buzzer yang jelek gitu. Itu sebenarnya mungkin karena ada beberapa orang menganggap bahwa buzz ini hanya menyampaikan informasi yang ingin disampaikan, tapi informasi yang dianggap tidak mau disampaikan padahal sudah ada rumornya itu tidak tersampaikan. Makanya tercreate-lah yang tadi kayak kata Mas Prabu juga sebagai opini publik. Opini itu bisa opini publik yang kita create atau opini publik yang memang muncul sendiri ya dari medium itu. Nah, disitulah makanya kita harus pintar-pintar di PR untuk mengemas baik pesan, cara penyampaian, dan kemudian meneliti dan mengukur keefektifan dari bahas tersebut untuk tidak menjadi negatif gitu. Inti pesannya itu memang yang harus dielaborasi dengan baik gitu sih sebenarnya. Oke. Siap, thank you masukannya juga. Kalau lo dari Kak Cynthia mungkin ada tambahan? Halo Kak Cynthia. Halo, sorry banget. Mungkin tadi udah cukup sih sebenarnya Mbak Lolo sama udah disampaikan juga. Karena memang ini tadi Zoom-ku lagi error, aku keluar 2 kali. Sorry banget teman-teman. It's okay. Oke, ini kita lanjutin aja ya Kak, kalau kayak gitu ya. Oke, siap. Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya adalah, upaya buzzing salah satunya bertujuan untuk mengatasi krisis yang dialami organisasi atau perusahaan gitu. Bagaimana sih mengoptimalkan buzzing dalam mencapai tujuan ini? Take turn. Siapa dulu nih? Kak Cynthia mungkin mau duluan atau enggak? Oke. Kalau gitu saya tanggapin aja kali ya. Boleh Pak Prabu. Intinya coba diulang lagi tadi Mbak yang buzzing untuk menyelamatkan apa? Oh ya, upaya buzzing salah satunya bertujuan untuk mengatasi krisis yang dialami organisasi atau perusahaan. Bagaimana mengoptimalkan buzzing dalam mencapai tujuan ini? Oke, mungkin ini pertanyaannya bagus ya, tapi mungkin mungkin harus pernyataannya kurang tepat. Kurang tepat gitu. Oke, gimana coba sekalian di Aku setuju banget tuh Mas Prabu tuh. Karena buzzing ini istilahnya gini ya, biasanya kalau kita menghadapi krisis, itu yang paling penting itu adalah take a step back, take a deep breath, ya kan? Bilang baik kita akan pelajari terlebih dahulu, jadi tidak langsung reaktif gitu. Nah, sementara buzzing ini adalah kita udah siap tempur nih dengan segala macam tools, segala macam gitu. Jadi mungkin tadi mungkin kurang tepat. Jadi buzzing itu bukan untuk menyelamatkan atau mengatasi krisis. Karena begitu ada krisis, yang pertama yang akan dilihat itu tadi etika tadi. Adakah etik yang dilanggar? Nilai-nilai apa yang mungkin secara opini publik itu tidak menjadi kesepahaman bersama? Di situ masalahnya biasanya. To have a very good PR program dan strategi yang bisa membangun opini yang kuat ataupun sebuah komunitas yang memang benar-benar loyal kepada brand kita itu bisa membantu kita untuk mengatasi krisis. Makanya tidak pernah yang disebut dengan PR itu hit and run. Jadi satu kali press conference, wah udah terselesaikan masalah image, nggak bisa kayak gitu. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan dari kita bicara tentang buzz tadi ya. Jadi makanya kadang-kadang orang berpikir buzz itu cuma satu kali buzz, satu kali program. Nah, jadi salah tuh dari PR-nya itu udah nggak cocok. Mungkin silakan Mbak Cynthia. Oke. Melengkapi aja ya tadi ya. Sebenarnya tadi kan pertanyaannya krisis terus gimana nih Bas untuk solusinya? Iya tadi itu yang udah disampaikan juga. Sebenarnya secara keseluruhan ya memang kita nggak bisa saat krisis aja nih. Baru take action gitu. Tapi ya memang udah harusnya sudah kita punya ini juga nih, rencana juga nih saat krisis nanti kayak gimana gitu. Oke. Siap.
Terima kasih untuk tanggapannya semuanya. Wah, not buat kita ya. Oke. Nah, seru ya. Siap. Seru karena Oke, kita lanjut lagi aja nih. Wah, masih banyak pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam mengelola PR dan upaya buzzing dalam jenis perusahaan multinasional dengan banyak unit usaha? Kalau multinasional mungkin bukan saya ya ranahnya. Kalau startup mungkin iya ya, startup. Gimana? Nanti mungkin saya tambahin yang startup aja. Oke. Atau dari kalau Kak Cynthia mau jawab dari segi startup juga boleh sih sebetulnya. Oke. Mau duluan siapa nih berarti? Aku sih ya baru aja. Ya, Tapi ya. aku yang lebih senior deh, Mas Prabu. Gimana Pak Prabu? Buang body judulnya. Iya. Ya, ini juga salah satu trik PR ya. Yoi. Tapi bukan trik bus ya, Mas Prabu. Ini bukan trik bus, oke. Aduh. Tadi intinya multinasional yang memiliki banyak dengan banyak divisi. unit usaha. Dengan banyak unit usaha. Jadi tantangan apa yang dihadapi dalam pengelola PR dan upaya buzzing dalam jenis perusahaan multinasional dengan banyak unit usaha? Unit usaha ini bisa diartikan dengan banyak produk yang berbeda ya. Bisa. Oke. Intinya sebetulnya in PR tadi ya, sebelum story itu ada meaning di sana. Bikin pusingnya gini, kita ngurusin satu meaning aja pusing, Mbak. Ini punya beberapa meaning karena beberapa produk yang berbeda-beda, unit usaha yang berbeda. Mungkin seperti itu. Jadi PR-nya tuh nggak bisa satu untuk mengurusi semua, karena jujur saja ya mungkin Mbak Lolo yang managing banyak orang nih sekarang di PR-nya. Jadi memang kalau banyak produk yang berbeda, value-nya beda, itu nggak ya tantangannya tadi nggak mudah karena satu kepala untuk satu value aja kurang, apalagi banyak value, intinya seperti itu. Nah dari Kak Cynthia gimana Kak kalau dari segi startupnya deh? Oke, kalau dari startup itu kan perusahaan rintisan ya, jadi masih bisa berubah juga layanannya karena kan di startup tuh ide aja kadang masih divalidasi terus gitu, nggak cocok ganti lagi nih pivot dan segala macam gitu. Mungkin tantangannya di situ sebagai PR-nya gitu. Jadi misalnya hari ini bisa ini, kalau ada krisis nih kayak misalnya pandemi kemarin atau mungkin harus pivot, gimana caranya supaya mendeliver ini yang baru nih, pesan yang baru gitu, atau layanan yang baru itu sih. Karena mungkin belum stabil tadi itu. Beda dengan multinasional. Oke, siap. Thank you. Kita akan lanjut lagi peran berikutnya. Oke, peran berikutnya ini seru juga sih ini. Ini kasus ya. Oke, beberapa hari yang lalu sempat viral pernyataan Burger King yang memberikan dukungan pada sesama restoran fast food dan usaha kuliner lain di masa pandemi berupa seruan untuk membeli produk mereka. Bagaimana tanggapan Anda soal hal ini? Apa sebetulnya unsur-unsur yang membuat suatu campaign tak sekedar viral, tapi berhasil mencapai tujuan bisnisnya? Oke. Dari aku kali ya, karena aku pemerhati dan aku paling suka banget campaign Burger King versus McDonald's. Sebenarnya Burger King sama McDonald's itu sudah melakukan nah ini baru buzz ya, ini baru viral dan buzz yang saling menyerang satu sama lain dengan cara yang sangat kreatif dan sangat ethical. Seperti aku ceritakan tadi, profesional itu udah dari 1 dekade terakhir kalau nggak salah. Mereka pernah bikin campaign yang sangat terkenal, si Burger King came as a clown, eat like a king gitu kan. Terus mereka juga wah itu salah satu menurut aku advertising campaign yang paling kreatif, baik dari dua pihak ya, baik dari Burger King dan baik dari pun McDonald's. Nah kalau yang Burger King kemarin aku langsung tangkap memang yang dari US yaitu ya, itu buat kita tuh amat sangat PR sekali ya. That's so-called a business with a heart and business with empathy. Karena di masa sulit kayak begini ini kita tidak, dan tapi sebenarnya bukan cuma di masa sulit seperti ini ya, di era digital ini udah tidak ada lagi yang disebut dengan kompetisi. Yang ada adalah kolaborasi. Saya dengan agensi, dengan PR yang lain itu tidak berkompetisi lagi sekarang. Kita berkolaborasi dan bersinergi. Bahkan startup sekarang pun bahkan dengan industri yang sama, walaupun mereka memang menjual produknya yang mirip, tapi mereka juga sekarang juga bentuknya jadi kolaborasi dan bukan kompetisi. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau aku pribadi sih sangat berharap bahwa campaign seperti itu jauh lebih banyak di Indonesia, karena
kompetisi yang sehat antara Burger King dan McDonald ini, antara mereka punyanya Burger King dan burgernya McDonald, itu tidak nyampe sebenarnya Indonesia sesungguhnya kampanyenya sama sekali. Mungkin karena di sini orang mungkin lebih sensitif dan nggak memahami jokes ataupun sarcasm ataupun bahkan dark humor ya yang ada di dalam sebuah campaign. Kadang-kadang di Indonesia itu masih kurang, itu harus diakui. Tapi hal seperti ini harusnya lebih banyak karena Burger King not talking about the competition. Burger King bicara tentang kita semua punya empati agar industri seluruhnya bisa berjalan walaupun itu bentuknya sebagai sebuah kompetisi. Itu sebuah move PR yang sangat luar biasa sih kalau dari sisi aku. Hopefully kita punya banyak yang kayak begitu di sini. Silakan yang lain. Oke. Ya, dari Pak Prabu atau Kak Cynthia mau tambahin silakan. Oke, kalau menurutku sih si Burger King ini emang kemarin tuh dia secara nggak langsung nguatin positioning-nya gitu sih. Karena memang dia nggak cuma nyebutin McDonald's saja sih sebenarnya, dari yang gede sampai yang kecil ya. Ada Flip Burger juga, ada sampai warteg juga. Iya. Secara nggak langsung dia tuh sebenarnya pengen jadi leader gitu sebenarnya, intinya kayak gitu. Tuh ya wajar aja sampai istilahnya dapat empati dan apresiasi juga gitu. Tapi mungkin perlu next step juga sih selanjutnya gitu. Ya, karena kan orang kan nggak langsung terkonvert juga akan jadi pembeli gitu. Tapi seenggaknya mereka paham nih kalau sekarang tuh brand aja saling kolaborasi kayak gitu. Oke. Siap, terima kasih kakak dari Pak Prabu mungkin Pak mau nambahin. Menarik nih, sebetulnya tadi udah oke lah ya. Tapi saya mau ngasih satu kayak sisi yang berbeda nih dari fast food atau makanan-makanan gitu. Karena sebagai humas tuh saya pernah nonton satu film yang istilahnya ya pas banget lah untuk kehumasan gitu. Mungkin teman-teman udah pada nonton, judulnya Thank You for Smoking. Terima kasih untuk telah merokok lah atau terima kasih telah merokok lah gitu ya. Aneh nih film kan, nonton awal-awal. Dan ceritanya yang ada orang ambasador gitu ya, kerjaannya itu untuk semua perusahaan rokok itu kayak bikin satu lembaga penelitian untuk mencari cara atau mencari narasi kalau merokok itu tidak berbahaya lah gitu. Nah, hebatnya ini orang ini nggak pernah kalah gitu. Di media dia sudah diposisikan untuk dibantai secara umum di media, ternyata dia bisa membalikan gitu dengan fakta-faktanya, dengan silat lidahnya seperti itu. Dan terakhir itu dia itu sampai bisa dia juga punya tim, ternyata dia temenan sama teman-teman lain, humas-humas lain atau publicist lain gitu ya, yang bekerja di bidang-bidang agak-agak semriwing lah bisa dibilang, atau agak-agak kurang bisa diterima secara etikal lah. Misalnya ada yang kerja di perusahaan senapan yang dijual gitu kan, banyak tuh yang nggak bagus tuh, mendingan untuk penegak keadilan aja, penegak hukum aja gitu kan, jangan dijual bebas. Terus ada yang minuman keras, jadi ada humasnya minuman keras seperti itu. Jadi dia kayak gabung cerita-cerita tentang ini. Nah, salah satu yang mereka menang itu ceritanya pada saat si ambasador atau PR ini ada di depan court gitu ya, dia mempertahankan perusahaan rokok dengan menyerang fast food. Ini yang saya ingat. Jadi dia bilang, dibilang rokok memang berbahaya segala macem gitu ya. Tapi secara statistik dia bilang pembunuh nomor 1 Amerika itu kolesterol, dibilang, bukan rokok. Dia bilang gitu. Menarik banget kan? Pembunuh nomor 1 tuh kolesterol loh, dibilang. Jadi kalau misalnya, jadi waktu itu lucunya itu di sidangnya itu ceritanya beberapa legislatif atau DPR di sana lah ya di Amerika itu pengen bikin peraturan kalau di rokok itu langsung aja ditulis dikasih tanda poison gitu. Jadi kayak tengkorak sama tulang gitu. Kan biasanya kalau kita beli ada rokok itu kan ada tanda, ada orang yang sekarang ada tanda ada gambar orang yang sakit. Nah, di pengadilan itu dia langsung tuh dibilang aja rokok itu poison gitu, racun. Nah, dia mempertahankan itu ceritanya sih humas ini gitu kan. Dia bilang, oke, nggak apa-apa, dibilang taruh aja itu di rokok. Tapi kalau gitu ditaruh juga di perusahaan-perusahaan fast food, dia bilang. Akhirnya nggak jadi. Kalau secara statistik ternyata pembunuh pertama di Amerika itu kolesterol, dia bilang. Jadi menarik, jantung stroke. Ini cuma ini aja sih. Soalnya yang dibahas tadi
yang Burger King tadi saya rasa udah cocok banget. Jadi saya cuma teringat aja sama film itu. Jadi sama satu lagi film tuh Mas Pablo apa yeah. Size Me Up, ingat nggak? Oh, yang McDonald. Itu juga bagus dokumenterinya. Dapat rekomendasi film ya teman-teman ya, coba boleh ditonton juga tuh, seru tuh. Gila banget filmnya. Ya, Jadi bagus. coba tonton deh, bisa ngerti sedikit lebih lah tentang bagaimana opini publik, bagaimana PR gitu ya. That's a good movie. Oke. Siap, kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, di era digital ini, selain praktisi digital yang terus berinovasi, audiens pun juga semakin tak mudah terperdaya atau terbujuk. Apalagi dengan keberadaan akun seperti Drone Emprit, mohon maaf ya kalau salah penyebutan, Drone Emprit, yang sering menyorot atau menganalisa fenomena statistik di media sosial. Bagaimana tanggapan kakak-kakak dan bapak sebagai praktisi di bidang PR dan buzzing? Mas Prabu dulu deh. Tadi aku udah gitu. Nah, sebenarnya masalah data statistik ya, ini agak tricky nih. Kenapa? Karena data ataupun statistik itu sebetulnya bisa dibuat dan juga tergantung dari kebutuhannya apa. Seperti itu. Secara akademis pun juga seperti itu. Misalnya kita bikin penelitian kan juga kita tentukan tuh yang mau kita teliti apa. Biasanya juga kita bisa membayangkan data yang akan dikenali apa, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dalam PR itu numbers mungkin signifikan ya. Cuman di balik numbers itu sebetulnya kita harus bisa read between the lines-nya. Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat itu sebetulnya yang nggak bisa di generalisasi dengan angka gitu, opini itu. Jadi kita bisa sebetulnya, kalau saya sendiri ya sebagai pendapat pribadi saya aja sih, saya lebih suka karena tadi meaning is not in word but in people ya, apalagi cuman by numbers gitu. Jadi kita bisa melihatnya lebih ke manusianya gitu. Jadi kalau misalnya data atau statistik itu saya nggak terlalu menjadikan patokan sebagai kemasan sih kalau menurut saya sendiri. Kecuali memang ada pembanding. Ini yang menarik. Jadi misalnya kalau satu statistik bilang kelebihan jauh, bagus. Satu statistik bilang kelebihan jelek jauh, nah itu juga agak-agak tricky jadinya. Makanya data itu sebetulnya agak tricky. Kecuali memang ada kita menggunakan surveyor internasional ataupun yang benar-benar di luar dari kepentingan, nah itu mungkin bisa. Tapi tetap tadi harus ada pembanding juga. Tapi kalau saya secara pribadi sih saya tidak terlalu melihat lebih ke numbers ya, karena value itu lebih dari penjabaran value itu nggak bisa lewat numbers kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita kayak ngobrol bareng gini kan, lebih mengenal orang, ngopi bareng, dari situ kita bisa lebih dapat meaning-nya seperti itu. Oke. Ada tanggapan lagi mungkin dari Kalolo dan Kak Cynthia? Kalau dari aku sih memang kalau kita di PR, apalagi PR yang berkaitan dengan gaya hidup ya, sebenarnya kalau kita butuh data pendukung sih kalau untuk menyampaikan sesuatu kepada teman media. Jadi apalagi kayak misalnya klien aku Permata Bank gitu, kita harus bicara tentang misalnya persentase penurunan penggunaan misalnya kenaikan penggunaan mobile banking dan lain-lain, itu akan membuat cerita kita dan angle yang mau kita ambil akan lebih menarik kepada teman media kalau misalnya kita hendak menyampaikan inovasi-inovasi terbaru seperti mobile banking, upgrade dari bukan cuma ya internet banking dan yang lain-lain. Tapi di satu sisi juga emang akan sangat memudahkan kita untuk targeted langsung kepada target audience kalau udah ada statistik yang memang datangnya dari sebuah engine yang tidak bisa diakal-akali seperti kayak kata Mas Prabu tadi. Problemnya sekarang kan banyak juga ya yang bilang bahwa kita keren, kita kece, kita 60% dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan data statistik dari lembaga riset yang tidak terpercaya atau bahkan dari mereka sendiri. Nah itu aku juga noted dan setuju gitu, kadang-kadang suka dilebay-lebayin. Tapi kalau di PR research itu adalah segalanya sih. Memang kalau kita riset bahwa kita menemukan bagaimana kita menciptakan strategi itu harus datang dari riset kayak berapa ratus artikel,
berapa puluh persen yang negatif, yang positif, dan teman-temannya sekalian kayak gitu ya. Dan perlu kita ingat juga yang memenangkan Trump di pemilihan kemarin itu adalah karena data yang diambil dari Facebook, yang dia bisa membuat sebuah targeted strategi yang very targeted kepada orang kulit putih yang memang ingin Amerika great again itu ya. Jadi dari situ. Tapi aku setuju bahwa satu, data itu penting asal sumbernya memang benar-benar dari lembaga-lembaga yang bisa dipercaya, lembaga-lembaga riset yang bisa dipercaya. Terus kedua, data itu memang menggunakan statistik dan dibandingkan juga dengan sesuatu memang sangat bisa dipercaya. Intinya kayak tadi memang dapatkan datanya dari tempat yang terpercaya aja dulu gitu. Jadi jangan sembarang ambil data gitu sih kalau dari aku. Oke, note ini sudah di note. Jangan ngambil data sembarangan ya teman-teman, yang harus dari tempat yang terpercaya tentunya. Oke. Dari Kak Cynthia, apa ada tambahan Kak Cynthia? Ya, kalau dari aku sih itu sebenarnya drone emprit itu kalau nggak salah kan yang bikin pemerintah nih. Jadi sebenarnya jadi upaya kolaborasi juga sih antara pemerintah juga dengan istilah kita masyarakat, terutama PR ya. Jadi sebenarnya data-data yang udah ada juga berguna juga nih. Tadi udah disampaikan, tergantung kebutuhannya juga tapi ya. Jadi kita emang nggak sepenuhnya kadang percaya dengan datanya itu, tapi sampai kita juga butuh data-data juga nih kayak gitu. Oke, siap. Thank you Kak Cynthia. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Buzz juga memiliki dimensi kualitatif, yaitu valensi. Bisa jadi ada pendapat-pendapat yang dianggap kurang menguntungkan dan akan menyebabkan suatu produk menjadi dianggap tidak baik. Sementara produk yang mendapatkan ulasan yang menguntungkan akan menaikkan ekspektasi yang baik dan kalayak kepada produk tersebut. Bagaimana Bapak dan kakak-kakak semua menjaga valensi untuk mempertahankan reputasi produk atau brand gitu? Yap, silakan. Mungkin aku dulu kalau dari soalnya kalau aku lempar ke Mas Prabu lama-lama aku dilempar gelas sama Mas Prabu. Lo maksudnya apa sih lo gitu kan? Atau Mbak Cynthia mungkin Gelas-gelas berhadiah ya Mbak ya. Atau dilempar payung cantik ya Mas. Payung cantik. Mbak Cyn mungkin pernah ngalamin ulasan yang tidak menguntungkan di. Siap. Oke, mungkin gini sih, kalau masalah ulasan ya kita memang kadang sudah berusaha semaksimal mungkin juga kadang tetap akan ada sih menurutku gitu. Tapi memang bisa ada upaya-upaya yang kita bisa lakuin lagi gitu. Ya mungkin lebih ke pendekatan di sini dengan mereka-mereka yang istilahnya kalau memang masih bisa kita usahakan, misalnya kepuasannya itu juga berkaitan dengan kinerja dari tim juga ada perlu kita tinjau juga gitu. Jadi mungkin maksudnya itu listen dulu sih, yang mereka maksud seperti apa gitu. Itu langkah awalnya. Nanti next pastinya PR juga paham nih, next step-nya bagaimana gitu, apa pihak-pihak mana aja gitu yang istilahnya bisa membantu juga supaya ulasan negatif itu ya seenggaknya bisa nggak langsung positif ya mungkin ya, tapi seenggaknya juga berkurang dulu lah gitu. Ya, betul. Aku setuju banget. Kalau dari kita di PR ya, apalagi dalam menangani klien yang sifatnya memang produknya adalah mass product gitu, makanan, minuman, baju dan lain-lain gitu. Buat kita sebenarnya ulasan yang negatif menuju ke arah kita itu adalah sebagai bahan untuk berevaluasi. Tidak semua ulasan itu jelek. Alangkah anehnya sih kalau misalnya bertahun-tahun kita punya brand dan atau klien kita tuh selalu baik, selalu bagus kan, rasanya tidak mungkin karena konsumen kita secara psikografi, demografi, behavioral juga punya tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang cinta satu produk, terus produk kompetitor tidak suka kita, terus begitu coba mereka kecewa karena ekspektasi yang berbeda. Itu normal sekali sih menurut aku. Tapi memang kayak kata Mbak Cynthia tadi itu adalah bagaimana cara kita menanggapinya dengan dengan baik dan benar. Karena menurut kita tidak perlu orang menyukai kita, tapi setidaknya kita harus berusaha bahwa orang tidak menceritakan sesuatu yang negatif tentang kita. Itulah gunanya tadi PR strategi yang berkesinambungan, bukan untuk membuat orang 100% cinta, tapi bahwa mereka oh ya we're okay, tapi kita prefer
brand yang berikutnya, which is okay juga kan, nggak bisa 100% dari cake, dari kue itu memilih kita gitu. Jadi kalau ditanya adalah cepat ditanggapi, cepat dilihat dari review itu apa pokok-pokok yang tidak disukai, cepat dilihat siapa sumbernya dan apa behavior psikologi dari sumbernya tersebut, dan ya udah ditanggapin aja secara kayak tadi lagi, tidak reaktif tetapi responsif gitu sih ya. Oke, thank you. Kalau dari Pak Prabu ada tambahan lagi? Menarik nih, sebetulnya jawaban saya ini terrepresentasi sama bukan jawaban, tapi bagaimana penyampaian kedua narasumber yang kita cintai ini nih. Luar biasa banget. Kenapa humas itu sebetulnya jadi biasanya humas itu yang harus kita lakukan itu kita harus bereaksi secara intelektual gitu, bukan secara verbal. Nah, itu yang dilakukan Mbak Lola tadi sama Mbak Cynthia suruh listening, Mbak Lola bilang enggak, masuk apa yang namanya kritik itu nggak selamanya buruk memang. Jadi itu malah bisa bikin kita berevolusi untuk lebih baik, dan ini yang mahal sebetulnya, ilmu yang mahal, dan ini pemahaman yang nggak gampang bisa dimiliki orang banyak gitu. Kebanyakan pun kita baru dikasih tahu sedikit udah menjauh, sudah baper gitu ya. Apalagi perusahaan gitu kan yang ngurusin banyak orang nih kan. Agak-agak itu. Makanya tadi humas itu jadi kayak apa ya, pembuluh darah gitu di satu ini, kalau mampet sedikit udah susah tuh. Seperti itu. Jadi tadi bagaimana bereaksi secara intelektual gitu ya, bukan secara verbal. Jadi nggak reaktif tapi responsif ya Mbak ya. Betul. Nah, ini menarik. Karena dalam akademisi juga ya, kalau kita bikin penelitian, yang kita cari itu discrepancies, bukan kesamaan. Betul. Kalau kesamaan yang kita ngapain bikin penelitian, nggak ada penemuan gitu kan. Bener gitu banget. Jadi kalau ada kritik itu malah berterima kasihlah, bersyukurlah, alhamdulillah gitu kan. Karena mungkin itu bisa jadi bukan batu sandungan, tapi batu loncatan. Betul. Nah, seperti itu. Oke, siap. Thank you Pak Prabu. Kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya, ini soalnya lebih ke untuk Pak Prabu kayaknya. Oke, soalnya adalah apa sih tantangan public relation pada situasi krisis coronavirus seperti ini gitu. Karena masyarakat kan merasa dilema untuk menghadapi krisis ekonomi, namun harus tetap social distancing gitu kan, atau PSBB sehingga masyarakat nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Iya, kalau ini sebetulnya saya mau ngambil contoh ke Selandia Baru ya. Jadi memang jadi Selandia Baru itu saya ingat itu dia value-nya itu dia langsung istilahnya balik ke value ya. Jadi maksudnya tadi kan bingung nih orang mau social distancing, mau tinggal di rumah atau gimana nih, tetap harus nyari pemasukan segala macam. Tapi in the end itu kan balik ke core value-nya masing-masing kan, lebih mengedepankan mana gitu. Dan ini sebetulnya tantangan humas ini di sini sebagai brand gitu ya, kita harus ngasih lihat value-nya di mana gitu. Nah, kalau saya karena di PR government yang saya lihat itu yang bagus di Selandia Baru sebetulnya. Jadi dia tuh awal-awal tuh si Jacinda itu udah bilang kalau kita udah harus lebih dulu ke pandeminya ini, bagaimana kita bisa mencegah gitu. Makanya dia tuh begitu awal-awal Januari Februari itu udah perang lawan pandemi, bayangkan. Dari Januari Februari loh. Jadi 2 bulan emas itu mereka sudah dulu-dulu nih. Jadi orang yang nyampe bandara masuk itu sudah langsung ada SOP, dia langsung 14 hari karantina mandiri lah ya, di dekat-dekat hotel situ sudah disediakan. Langsung ada tes gitu ya. Begitu dia sudah di karantina 14 hari, dites aman, baru boleh masuk ke negara tersebut. Nah, ini yang sebetulnya saya lihat sangat penting. Jadi pencegahannya luar biasa. Makanya sekarang udah sangat sedikit sekali tuh di sana ya. Apalagi waktu itu pernah zero corona, habis itu ada lagi sih berapa kasus kayak 3 atau 4 gitu. Dan mungkin teman-teman bisa cek sekarang berapa di sana. Jadi tapi itu yang sebetulnya. Jadi begitu kita krisis, apalagi kayak gini, sebetulnya value apa dulu nih yang mau dikedepankan? Kalau memang menyelamatkan, seharusnya itu yang dikedepankan, dan itu langsung diterjemahkan menjadi public policy yang sesuai gitu ya. Mungkin itu kalau dari saya pribadi dan saya pelajari dari beberapa keberhasilan negara-negara, Selandia Baru itu saya rasa sangat tepat mengambil keputusan pada saat itu, dan penanganannya pun akhirnya perekonomian jadi juga lebih cepat dipulihkan gitu ya, karena orang sudah bisa new normal gitu ya. Kita juga mungkin kalau new normal juga kita masih mencari definisi new normal apa nih di kita gitu ya, mungkin saat ini seperti itu.
Oke, thank you Pak Prabu. Oke, nah ini mungkin saya sedikit ada bacain juga soal dari peserta ya. Oke, ini ditanyakan oleh Kak Sagita Agung. Halo, selamat siang. Saya mau bertanya, tips dan trik untuk membuat strategi PR yang sebelumnya handle brand yang sudah besar, lalu beralih handle brand yang belum terlalu besar dan membutuhkan awareness yang lebih untuk dikenal masyarakat. Terima kasih. Tips dan triknya berarti. Ya, boleh mungkin dari siapa dulu? Kak Cynthia atau mau mulai duluan? Ya tadi pertanyaannya dia berarti dari brand yang besar, terus sekarang move ke brand yang kecil gitu. Betul, betul. Oke, mungkin ini pengalaman pindah kerja berarti ya. Jadi biasanya udah besar budgetnya, terus sekarang gimana harus maksimalin yang ini budget yang Bingung minim gimana? gitu. Oke, ya sebenarnya mengenal dulu sih brandnya seperti apa, yang kecil ini kayak gimana. Mungkin kalau brand kecil kan lebih ini ya, lebih minim ya dari sisi istilahnya banyak banget step-step yang harus dilakuin gitu untuk tahap awal. Kalau yang brand besar mungkin sudah siap secara branding dan segala macam. Kalau misalnya masih yang kecil ya perlu banyak banget strategi baru yang dilakuin gitu. Tapi kan dengan pengalaman yang sudah ada di besar tadi seharusnya mungkin bisa terapkan juga nih nanti yang di brand yang kecil ini gitu. Mungkin perbedaannya ya teman-teman harus lebih banyak lagi nih strateginya dan mungkin malah bisa ambil contoh yang besar tadi ya gitu. Oke, thank you Kak Cynthia. Dari yang lain mungkin bisa berikan Ya. tanggapan? Ini Mbak Lolo nih insight-nya nih pasti nih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara PR sih mau brand besar mau brand kecil itu adalah tantangannya itu berbeda tapi besarannya sama. Jadi nggak ada karena brandnya multinasional sementara yang satu startup yang baru merintis jadi itu totally different. Yang ini lebih sedikit tantangannya, yang ini lebih besar. Udah pasti nggak ada di situ ya bahwa semuanya itu punya tantangan tersendiri. Makanya PR di segala industri, cross industries, terus ataupun dari segala background ataupun core business itu sama-sama besar tantangannya. Jadi mulai dari zero semua untuk tailor made bikin strateginya. Kalau dari aku sih sarannya pasti melihat positioningnya dulu pertama ya. Brand kecil pun tidak apa-apa kalau memang dia udah kuat dan udah local brand ya dan udah lama berdiri dan produknya sudah punya loyal customer atau consumers gitu. Itu pun memiliki strategi PR yang berbeda. Kayak kalaupun disebut multinasional kayak Unilever kemarin baru ngeluarin brand-brand yang mirip dengan yang sustainability itu mereka seperti brand awal juga sih. Jadi bentuknya jadi sama kayak startup juga gitu. Jadi positioning dari brandnya itu yang paling penting untuk dilihat dulu. Balik lagi kayak tadi target audience-nya, message yang ingin disampaikan, brand value, brand equity, semuanya itu harus dilihat. Jadi sebenarnya nggak berbeda. Dan kalau masalah tantangannya budget itu ya tantangan tersendiri. Brand besar juga biarpun budget besar itu tantangan, brand kecil dengan budget kecil ataupun budget besar pun itu tantangan. Jadi perlu dipahami, digali, dibedah lagi positioning brandnya, value-nya, unique selling proposition, unique value proposition untuk kita bisa bikin create strategi PR yang baik dan benar. Apa mau dimulai dari awareness, atau mau dimulai dari edukasi, atau mau dimulai dari loyalty atau advocacy. Nah, itu nanti dilihat dari positioning. Itu sih dari aku. Mas Prabu pasti pengen nambahin nih. Oke, boleh Pak Prabu silakan. Jadi menarik nih ya. Jadi memang yang mungkin kita lupa juga kali ya. Saya juga mungkin. Jadi sebetulnya mau besar mau kecil mau tahapan segala sesuatunya itu pasti permulaan. Mau tahap misalnya habis tahap ini besok terus tahap kedua. Tahap kedua juga permulaan juga. Harus start juga gitu ya. Makanya tadi setuju banget Mbak Lolo bilang mau kecil mau besar ya sama sebetulnya. Apalagi kenapa? Karena humas itu nggak boleh keluar diem di tempat nyamannya gitu. PR tuh nggak boleh diem di tempat nyamannya. Begitu kita diem di situ kita nggak berinovasi, kita nggak berubah ya tinggal nunggu hancur. Kita nggak bisa memberikan masukan apa seperti itu. Jadi mau dia kecil mau dia besar sama aja buat humas. Kita nggak ada posisi tenang gitu. Dalam artian kita nggak di safe zone. Jadi harus terus nyari ilmu, riset segala macem lah. Makanya tadi humas harus bereaksi secara intelektual gitu ya, bukan secara verbal seperti itu. Dan siapa ya waktu itu ya salah satu guru besar humas, saya lupa. Dia itu yang ngasih tahu saya kalau kamu diem di tempat aman, ya kamu akan mati di sana sebagai humas. Dia bilang seperti itu. Jadi
terus apa nggak apa selalu permulaan lah dalam humas itu, selalu start. Karena yang paling susah sebetulnya startnya itu ya, melangkah itu. Intinya seperti itu. Mungkin itu aja. Oke. Udah kasih banyak tadi Siap. Mbak Lolo tuh udah mantep tuh udah. Terima kasih banyak. Oke. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi dari pertanyaan lagi. Sorry, sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, saya mau ngasih info nih kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang mau nanya langsung. Nanti kita akan memberikan kesempatan juga. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau nanya, nanti bisa langsung menggunakan aplikasi raise hand ya. Ada di sebelah kanan bawah. Nanti bisa mulai raise hand dari sekarang. Nanti akan kita pilih untuk bisa langsung nanya, kita pilih untuk kita unmute supaya bisa langsung nanya gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Kak Andrianus Yoga. Tantangan terbesar apa PR di kala pandemik ini, di mana customer sebagian besar WFH? Nih. Gimana? Cukup dipahami nggak pertanyaannya kira-kira? Cukup. Ya. Oke, kalau gitu dari Kak Lola dulu, silakan Kak. Oh, salah jawab. Oke. Nah, itu sebenarnya sama kayak tadi sih. It's quite unrelated the geographical position of our consumers sih, atau customer ya. Maksudnya mau mereka lagi WFH, mau mereka lagi WFO. Cuman mungkin dengan pembatasan atau social distancing ini, pembatasan pergerakan kita perlu mengedukasi balik lagi ya, consumer kita, target audience kita, tentang bagaimana mereka bisa reach out ke produk kita atau brand kita, atau bagaimana dalam kondisi keterbatasan mereka kita mengedukasi bagaimana kita bisa bantu mereka. Teman istilahnya kan kemarin juga memang bingung, tapi mungkin nggak ada salahnya juga buat mencoba. Saya juga kayak ngeliat beberapa brand, mereka malah jadi pionir juga sih. Akhirnya yang lain ngikutin gitu. Ya, kayak gitu sih. Jadi mungkin teman-teman perlu adaptif juga dan istilahnya berani untuk coba nih. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Ya, Pak Prabu mau menambahkan? Iya, kalau saya mencoba membalik nih, jadi saya posisikan saya jadi customer sekarang nih, karena saya WFH ya misalnya. Jadi malah saya banyak belajar gitu sebagai customer, bagaimana melihat pola komunikasi tadi yang berubah dari banyak perusahaan. Kenapa? Karena saya tetap dapat notifikasi tuh di handphone, ada ini loh, ada ini, ada seperti ini gitu kan. Jadi pandemi ini juga bikin banyak perusahaan, banyak juga praktisi kehumasan yang tadi tidak diam di zona aman dan berinovasi gitu ya. Jadi saya rasa sih saya sebagai customer masih ada keterikatan hubungan komunikasi melalui gadget-gadget lah seperti itu. Memang yang lebih gampang sih kalau memang customernya secara demografis, secara karakteristik memang yang tech savvy lah ya, udah terbiasa dengan teknologi gitu. Oke, siap. Thank you, Pak. Oke, ini ada pertanyaan juga baru masuk, pas banget, dari Kak Gia Erlita. Selamat siang, saya Gia Erlita dari Semarang. Ingin bertanya mengenai kesiapan para PR atau humas untuk menghadapi era Society 5.0 yang akan datang. Wah, mohon maaf apabila pertanyaannya sedikit out of topic. Nah, bisa dibantu nggak kira-kira ini untuk pertanyaannya? Silakan. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih, era Society 5.0 itu kan konsep ya yang udah kita embrace sekarang. Kayak kata Mas Prabu, kita semua udah hidup di era digital, semua problem-problem kehidupan kita udah dijawab secara digital. Itulah kenapa Mbak Cynthia sukses gitu kan, karena semua secara digital terus sudah bisa diselesaikan, dan beliau menciptakan solusi-solusi digital gitu untuk semua kita yang membutuhkan segala sesuatu di hidup ini sih. Jadi kalau ditanya kesiapan sih, dari kemarin udah siap, karena dari sisi media juga shifting dari printing, dari tradisional ke digital juga udah dari 10 dekade terakhir.